Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300 cc. Jenis tipenya adalah all new Xenia 13 RMT SC. Nah, untuk yang all new Xenia mesin 1300 cc itu dibagi atas 8 tipe pilihan. Yang pertama adalah all new Xenia 13 RMT, kemudian yang kedua adalah all new Xenia 13 RMT SC, dan yang ketiga adalah all new Xenia 13 RMT ADS, dan yang keempat adalah all new Xenia 13 RMT SC ADS. Nah, masing-masing untuk 4 tipe manual ini kalian tinggal ganti MT-nya menjadi CVT, sehingga totalnya ini menjadi 8 tipe pilihan pada all new Xenia mesin 1300 cc. Nah, khusus untuk yang di depan saya saat ini adalah all new Xenia 13 RMT SC Special Color. Nah, kenapa Special Color? Karena untuk tipe ini itu hanya disediakan satu pilihan warna. Nama warnanya ini adalah Compagno Red. Nah, oke, saya langsung masuk ke harga. Nah, karena saya nge-review ini dari kota Makassar, ini posisi harga di kota Makassar saat ini untuk tipe ini adalah 217.700.000. Nah, dia lebih mahal 1.500.000 dari tipe R-nya. Untuk yang tipe R-nya sendiri harga di kota Makassar 216.200.000. Nah, kalian bisa ngecek sendiri harga di kota kalian yang dekat-dekat dari rumah. Nah, sekarang saya langsung masuk ke review yang pertama, itu dari dimensi panjang kendaraan, lebar kendaraan mobil ini. Nah, yang pertama adalah all new Xenia saat ini kalau kita lihat memang lebih lebar, lebih panjang, lebih di atas ini agak lebih rendah yang 13, tapi rendahnya itu sekitar 0,5 cm atau lebih rendah 5 mm. Nah, saya mulai dari tampilan depan. Nah, kalian bisa lihat sendiri tampilan depannya ini adalah all new Xenia 13 RMT SC. Nah, saya mulai dari jarak pijak roda depan. Kalau kalian lihat nih, untuk jarak keseluruhan kendaraannya dulu, yang pertama adalah lebar keseluruhan mobil ini 1,73 cm. 1,73 cm lebih lebar 7 cm dari model Grand New Xenia atau model sebelumnya. Nah, kemudian jarak pijak roda depan, ini jarak pijak roda kiri dengan yang kanan ini 1 meter 51,5 cm, atau dia lebih lebar 9 cm dari model sebelumnya. Nah, kemudian saya bergeser ke sisi sebelah kanan. Panjang mobil ini dari ujung depan sampai ke ujung belakang itu panjangnya 4 meter 39,5 cm. 4 meter 39,5 cm. Nah, dia lebih panjang 20,5 cm dari model Grand New Xenia sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih jarak sumbu roda. Jarak antara titik pusat jari-jari yang ada logo Daihatsu pada velg sampai ke jarak roda belakang ini 2750 mm. Saya konversi masuk ke dalam satuan cm, jadi saya bagi 10, hasilnya 2 meter 75 cm. Nah, ini lebih jarak sumbu roda all new sekarang ini dia lebih panjang sebesar 9,5 cm. Nah, kemudian saya coba ke belakang, tunjukkan ke sekaligus untuk melihat tampilan belakang kendaraan tipe ini. Nah, untuk jarak pijak roda belakang, jarak antara roda kiri belakang dan kanan belakang ini 1 meter 51 cm. Dia lebih lebar, jadi yang sekarang ini lebih lebar 7,5 cm dari model sebelumnya. Nah, kemudian tinggi mobil ini, kalau tinggi mobil ini dia dihitung dari bawah ini sampai ke atas. Nah, ini tingginya 1 meter 69 cm, lebih rendah 0,5 cm atau setara dengan 5 mm dari model Grand New Xenia sebelumnya. Nah,
Sehingga secara keseluruhan kalian bisa lihat sendiri bahwa All New Xenia 13R MT SC Special Color warna kompak nyoret ini memang lebih panjang, lebih lebar, kemudian jarak pijak roda depan, kiri, dan belakang itu lebih lebar, sehingga ini yang menurut saya benar-benar satu kendaraan keluarga yang ideal sekali. Jadi, nah sekarang saya coba langsung masuk ke spesifikasi mesinnya. Nah, yang pertama kalau kita lihat ini adalah ruang kabin mesin tipe ini. Nah, tipe mesin yang dipakai itu menggunakan 1 NRPE DHOAC Dual VVTi. DHOAC ini adalah kepanjangan dari Double Overhead Camshaft. Kemudian VVTi di sini adalah jenis pengapian yang dipakai pada mesin ini, yaitu Variable Valve Timing Intelligence. Nah, dia udah menggunakan double VVTi. Yang pertama ini adalah komponen untuk double VVTi-nya. Kemudian mesinnya sendiri ini menghasilkan tenaga sebesar 97,9 PS pada RPM 6000, dan torsi maksimum yang dihasilkan itu sebesar 12,4 kg/m pada RPM 4200 atau setara dengan 122 Nm pada RPM 4200. Nah, kemudian bahan bakar yang dipakai bensin tanpa timbal, dan kapasitas tangkinya yang ada di sebelah kiri itu bisa diisi sampai dengan 43 liter. Nah, untuk All New Xenia sekarang ini udah menggunakan front wheel drive atau penggerak roda depan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ruang kabin mesin yang ada saat ini dibandingkan dengan model sebelumnya, posisi mesinnya ini dalam posisi horizontal atau malang. Nah, kalau yang sebelumnya itu dia lebih ke vertikal. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini memang ada beberapa yang membuat kita itu menjadi lebih mudah dengan posisi mesin yang melintangin. Yang pertama, saat kita nanti gesek-gesek kendaraan, kita bisa lebih mudah untuk gesek nomor mesinnya yang dibawa sini. Nah, kemudian kalau yang nomor rangkanya ini ada yang di sebelah sini. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, nomor rangka ini, nomor rangkanya ini ada yang di sebelah sini. Nah, kemudian untuk posisi radiatornya, kalau yang model lama itu agak di tengah, posisi radiatornya agak di tengah. Sekarang ini agak ke pinggir sedikit. Nah, kemudian untuk washer tank air coolant-nya ini juga bergeser ke sebelah kiri. Kemudian washer tank untuk air wipernya juga berada di posisi sebelah kiri. Nah, kemudian untuk aki yang kalau yang sebelumnya dia berada di posisi sini, nah sekarang dia berada di dekat dengan box sekringnya. Nah, ini adalah box sekring atau fuse boxnya. Nah, kemudian di sini ini adalah modul ABS-nya. Lalu di sini adalah air intake-nya. Nah, kalau misal banjir, kalian bisa lihat bahwa air intake untuk All New Xenia 1300 MTSC ini cukup tinggi. Pas di belakang dari ini adalah grillnya. Nah, ini posisinya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini adalah stick untuk ngecek oli mesinnya. Lalu apalagi nih yang saya mau cerita di sini. Nah, secara umum kemudian kapasitas mesin. Nah, kapasitas mesin pada spesifikasi brosur yang ada itu 1329 cc. Nah, kemudian sistem pembakaran untuk mesin ini menggunakan electric fuel injeksi atau EV. Nah, ini gambaran dari spesifikasi mesin yang ada pada tipe ini.
Nah, kemudian untuk yang tipe ini itu belum dilengkapi dengan peredam suara. Jadi masih menggunakan kap langsung dengan posisi seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat belum ada peredam suaranya. Nah, kemudian yang di bawah ini posisi catalytic converter. Yang ini adalah posisi catalytic converternya. Nah, selesai tutup. Nah, sekarang saya masuk di bagian depan. Nah, kalau kita lihat di bagian depannya ini, All New Xenia saat ini dia menggunakan dua level grill. Nah, kalau kita lihat di atas ini tin upper, tipis di atas, grillnya ini tipis di atas, namun dia besar di bawah, jadi big lower. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk cupnya, kemudian ini cupnya keren banget, lalu kacanya luas lebar. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk desain lampu sekarang itu dia menggunakan headlamp LED. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah kompartemen untuk 1-2 ini kompartemen untuk lampu utama, kemudian di sini lampu high beam, lalu di sini adalah lampu kota atau lampu senja, dan ini adalah lampu sennya. Nah, kemudian untuk yang lampu kabut, nah yang unik menurut saya di sini keren banget, ini adalah cover dari lampu kabutnya sendiri. Nah, cover dari lampu kabutnya yang vertikal memanjang ke bawah, dengan bagian bawahnya ini agak runcing, sehingga sangat serasi sekali dengan desain bumper yang ada. Nah, untuk balon sendiri dia menggunakan ini adalah masih warnanya dia pakai lampu halogen berwarna kuning. Nah, kemudian saya masuk dari sisi sebelah kanan. Yang pertama di sini saya ambil untuk yang profil velgnya. Nah, profil velgnya sendiri ini dia menggunakan 180 profil ban 185 per 65 ring 15. Nah, di sini artinya lebar telapak bannya 18,5 cm. Kemudian tinggi dinding ban ini itu sebesar setinggi 12 cm. Kemudian ini adalah ring 15, dia menggunakan satuan inci, ring 15, jadi 15 inch. Nah, kemudian untuk suspensi depan, nah suspensi depannya ini menggunakan Mac persen Strat didukung dengan perkeong. Nah, yang ini yang saya tunjukkan untuk perkeong depannya. Nah, kemudian untuk yang pengereman depan, saya langsung di sini spesifikasi untuk pengereman depannya itu dia menggunakan ventilate disc brake atau rem cakram. Nah, kemudian kalian bisa lihat nih, velg ini dia menggunakan spoke 1, spoke 2, spoke 3, spoke 4, spoke 5. Jadi ada 5 spokes dan didukung diikat dengan 5 baut yang kuat, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada yang tanya kemarin di komen, berapa sih jarak PCD-nya? PCD ini adalah pixel circle diameter. Nah, kalau 5 ini tadi saya coba sejawab di deskripsinya, saya ukur dulu. Kemudian biasanya kalau 5 velg ini rata-rata sih, tapi tergantung kendaraan, sekitar 11,43 cm. Nah, kemudian saya lanjut di ground clearance. Nah, ini ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah, itu tinggi mobil ini dari tanah setinggi 19,5 cm. 19,5 cm. Kemudian radius putar minimum mobil ini sebesar 4,9 meter. Jadi radius putarnya itu 4,9 meter. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang suspensi belakang. Nah, yang di belakang sama, untuk yang pelek belakang juga sama-sama menggunakan ukuran profil ban 185 per 65 ring 15. Nah, di sini untuk yang sistem pengereman belakang dia menggunakan drum leading and trailing atau biasa juga disebut dengan rem tromol. Nah,
Kemudian untuk yang suspensinya, sistem suspensi yang dipakai menggunakan torsion beam didukung dengan per keong belakang. Nah ini saya coba bantu tunjukkan posisi per keong belakangnya. Nah untuk yang per keong belakangnya itu yang ini. Nah yang ini yang ada semacam spiral, jadi per keong atau per spiral. Nah kemudian untuk ban serepnya sendiri, ban serepnya ini di bawah, ini posisinya ban serep yang ini. Kemudian di bagian belakang ini, di ujung knalpotnya ini sudah ada muffler cutter. Nah sekarang kita berpindah di bagian belakang. Untuk bagian belakangnya ini All New Xenia 13 RMTSC ini menggunakan spoiler model ducktail. Ini adalah spoiler model ducktail. Nah kemudian untuk lampu HMSL-nya sudah lampu LED juga. Ini dia di dalam, jadi tidak di luar. Kalau yang model dulu kan dia di luar. Nah ini kemudian ini dia di dalam. Nah sehingga nanti pada saat lampu stopnya nyala, baru lampu LED-nya di sini nyala. Nah kemudian kita lihat untuk yang anten. Nah antennya ini sudah menggunakan model Sharkpin untuk tipe ini, Sharkpin. Nah kemudian di sini ini ada yang sama dengan aksesoris pada bagian belakang untuk Daihatsu Roki. Nah ini saya sebutnya dengan spoiler sub AC rear side, spoiler sub AC rear side. Ini mudah-mudahan nggak salah nama katalog spare partnya. Kemudian untuk lampu belakang ini menggunakan rear combination, dan kalau kita lihat di sini ini adalah lampu stopnya. Ini lampu stopnya. Lalu di sini adalah lampu seinnya, ini adalah lampu mundurnya. Jadi lampu stop, lampu sein, dan ini adalah lampu mundurnya. Nah sekarang kita lihat untuk di belakang ini ada wiper belakang. Ini ada wiper belakang. Kemudian di sini ini adalah ini lampu tail. Jadi belum ada di sini, belum, jadi warnanya di sini yang dekat dengan logo ini belum berwarna hitam. Nah ini lampu tailnya. Kemudian ini tipe ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah kamera mundur, kemudian sensor parkir belakang ada 2. Kemudian ini adalah lampu reflektor yang dilengkapi dengan cover berwarna hitam. Ini lampu reflektornya. Nah sekarang kita lihat nah ini ada tulisan dual VVTi. Ini tadi sistem pengapiannya variable valve timing intelligence, dan kalau yang R-nya ini adalah tipenya. Kemudian ini ada tulisan Xenia, jadi X-nya ini garisnya manjang, Xenia. Nah kemudian saya lihatkan di bagian belakang. Nah untuk buka ban serep kalian bisa lihat di sini. Ini ada spare tire. Nah kalian bisa cabut ini untuk bautnya nanti, spare tire. Nah kemudian di sini rear under box. Nah ini adalah rear under box, tempat simpan sepatu. Di sini ada towing, kemudian ada dongkraknya disimpan di belakang. Kalau yang model lama itu biasa ditaruh di kursi baris pertama untuk penumpang. Nah kemudian di sini juga ada multi box tambahan untuk tempat penyimpanan terbuka, dan sudah dilengkapi juga dengan cargo netnya. Nah kalau kalian nanti mau atur-atur reclining atau posisi berbaring, ini ada tali di sini, kalian bisa tarik ke atas baru rebahkan. Nah ini sama. Jadi kalau saya ratakan, maka ini kita bisa pakai asumsinya bahwa lantai ini rata lantai bagasi. Nah di sini juga ada multi box tempat penyimpanan terbuka. Ini pastinya untuk penyimpanan barang-barang kecil, aqua, kemudian smartphone kita kalau lagi posisi duduk di baris ketiga. Nah ini yang saya mau lihatkan. Ini adalah saya coba tadi simulasi untuk posisi sofa mode. Nah sofa mode ini saya pakai dari kursi baris kedua. Kursi baris kedua ini saya rebahkan full, kira-kira ini 180 derajat. Nah sehingga yang di baris ketiga ini menjadi tempat untuk reclining atau tempat untuk berbaring. Nah kalian bisa bisa melakukan
pekerjaan-pekerjaan kecil kalau ada yang harus kalian tunggu di sini. Nah, ini benar-benar keren banget untuk sofa mode di baris kedua. Nah, sofa mode ini bisa karena bisa kita pakai untuk yang simulasi dari kursi penumpang baris pertama ke baris kedua atau baris kedua ke baris ketiga, tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Nah, kenapa bisa begitu fleksibelnya sofa mode ini di All New Xenia? Menurut saya pribadi di sini salah satu kuncinya adalah yang ini. Nah, salah satu kuncinya adalah yang ini. Rel dari ini yang lebih panjang. Jadi kalau kita dorong ke depan itu lebih panjang. Nah, sehingga pada saat headrestnya kita keluarkan, baru kita pakai posisi reclining, maka kemudian kita bisa dapat desain sofa mode yang kita inginkan. Nah, kemudian saya mau masuk di sini. Nah, ini biasa disebut dengan door trim atau bahasa gampangnya adalah panel pintu. Nah, panel pintunya ini menggunakan bahan hard plastik berwarna hitam doff halus. Kemudian ini adalah pengunci door lock untuk pintu baris kedua, pengunci dari dalam. Nah, kalau yang ini untuk buka pintu dari dalam. Atau door handle dalam, inside door handle. Nah, kalau yang ini armrestnya, kalian bisa lihat ini armrestnya ada tempat penyimpanan kecil dan bisa juga berfungsi sebagai hand grip atau pegangan tangan. Kemudian ini untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela sesuai kebutuhan. Ini pastinya fungsinya untuk tempat menyimpan botol aqua, ya kita sebutnya ini dengan bottle cup holder. Nah, kemudian di sini juga ada bottle cup holdernya, atau istilahnya bisa juga dengan pocket. Ini adalah door pocket. Nah, kemudian di sini ada speaker baris kedua, kiri kanan, depan juga kiri kanan. Jadi tipe ini ada 4 speaker, dan kalau saya lihat di depan itu ada ruang untuk tweeter 2. Nah, kemudian saya coba lihatkan di sini. Nah, di sini ada keren nih. Ini ada port USB. Kalian bisa pakai, ada 2 yang disiapkan. Nah, kemudian nih untuk yang AC. Nah, AC-nya ini dia menggunakan flat deck double blower. Jadi kalau yang ini adalah pengaturan kecepatan blower. Jadi dia level 1, level 2, level 3. Lalu ini adalah pastinya ini tempat untuk kisi-kisi AC. Lalu ini pengaturan untuk semburan AC ke baris ketiga. Jadi kalian tinggal atur-atur kemiringannya, udah benar-benar sangat fleksibel sekali, kiri kanan. Kalau yang ini lebih ke kisi-kisi AC untuk baris kedua. Nah, kemudian di sini ada, nah yang ini assist grip, saya sebutnya assist grip atau hand grip. Nah, ini model lipat. Nah, kemudian yang di belakang ini sudah ada seat belt, 2 seat belt di belakang. Kemudian di baris kedua juga ada seat belt 2. Lalu untuk kursi baris kedua ini 50-50 nih, 50-50. Kemudian di sini ada, nah yang ini ada lampu, yang ini lampu kabin baris kedua, Nah, sekarang saya coba tunjukkan lagi. Nah, ini kalau yang ini adalah child safety lock. Jadi ini tujuannya untuk keamanan pasif pada saat ada anak-anak yang ngikut. Nah, ini kita dorong ke dalam agar anak-anak kita itu tidak membuka pintu dari dalam. Ini lebih aman kalau kita amankan. Nah, kita pasang, Nah, sekarang nah ini saya coba tutup dulu. Ini kalian bisa lihat ruang kabin yang luas sekali. Kita lihat, luar biasa. Ini ada remote-nya, ada 2. Dia menggunakan keyless. Nah, sekarang saya coba tutup. Oke. Nah, untuk kunci
tipe ini dia sudah dilengkapi dengan immobilizer. Nah, kemudian untuk yang kaca spionnya ini sudah menggunakan fitur auto retractable, jadi bisa terlipat secara otomatis dengan menggunakan fitur auto retractable. Nah, kemudian juga sudah dengan electric mirror. Nah, sudah electric mirror. Nah, kemudian di sini ada talang air, di pilar A ke pilar B, lalu ke pilar C. Nah, ini ada talang airnya. Nah, sekarang kita masuk di trim bagian depan. Nah, di panel trimnya atau door trim ini di pintu 1 dia menggunakan bahan sama dengan pintu 2, hard plastik berwarna hitam Dove. Kemudian ini adalah pengunci pintu pengunci pintu untuk posisi driver sekaligus sebagai pengontrol central door locknya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau yang ini untuk inside door handle atau bukaan pintu dari dalam. Kemudian di sini armrestnya ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini untuk pengunci jendela, Kemudian ini adalah untuk switch panel power window baris kedua, baris pertama. Nah, ini yang saya maksud tadi auto retractable. Kemudian di sini adalah electric mirror, left itu kiri, right itu kanan. Nah, kemudian yang tipe ini belum ada seat height adjuster, Nah, kemudian kalau kalian mau tahu ini adalah barcode untuk tekanan ban depan itu 33 dan yang belakangnya itu 32. Nah, sekarang ini adalah tuas untuk buka kap depan tadi. Nah, di sini belum ada, kalian lihat sendiri ini belum ada logo-logo PSC dan kamera 360 panorama view. Nah, jadi memang untuk yang tipe ini belum dilengkapi dengan fitur keamanan PSC dan belum dilengkapi juga dengan kamera 360. Jadi khusus untuk tipe ini fitur keamanan yang disematkan itu yang pertama anti lock brake system, ABS dan EBD, electronic brake force distribution, kemudian pastinya dual airbag untuk penumpang depan dan posisi driver. Kemudian kita masuk di sini. Nah, ini ada kisi-kisi AC. Kemudian di sini ada cup holder. Lalu ini adalah tuas untuk ngatur lampu LED-nya. Kemudian ini tuas untuk ngatur wiper. Nah, kemudian untuk steering wheel-nya. Nah, steering wheel-nya ini di sini udah menggunakan 3 spoke. Nah, yang ini ada trip. Kemudian kalau yang ini ada untuk jawab. Nah, yang ini untuk jawab panggilan telepon dan ini adalah voice command. Kemudian kalau yang ini mode untuk ke audionya. Yang ini untuk ke audionya. Nah, kalau yang ini ada enter panah bawah lebih ke arah MID, multi information display. Nah, untuk dashboardnya sendiri, dashboardnya ini menggunakan bahan hard plastik berwarna hitam. Nah, kemudian untuk yang audionya, audionya ini menggunakan head unitnya ini udah menggunakan layar 9 inch model floating. Nah, dibawa dari posisi ini ada kisi-kisi AC, kemudian ini lampu flasher. Lalu untuk AC, nah AC-nya sendiri udah menggunakan push AC digital. Kemudian di sini ada card holder. Nah, untuk penyimpanan kartu. Kemudian yang ini, nah ini juga ada port USB untuk ini adalah smartphone pocket. Nah, kemudian tipe ini adalah menggunakan tipe transmisi manual 5 kecepatan maju dan 1 reverse. Lalu yang ini adalah start stop engine-nya, ini berwarna hitam, tidak sama. Kalau yang di 15 ini dia berwarna merah. Nah, kemudian saya berpindah ke sini. Nah, ini disebut dengan penyimpanan terbuka, kita sebutnya dengan multi tray. Lalu kalau yang ini, nah ini adalah cup holder full type, kisi-kisi AC-nya. Yang ini kisi-kisi AC. Kemudian di sini memang tidak ada red accent karena ini tipenya all new 113 RSC manual. Nah, lalu di sini
Saya coba nyalain mobilnya, kita coba. Nah, kalau kalian mau sambungkan handphone kalian dengan fasilitas Bluetooth, kalian bisa pakai switch audio yang ada di steering wheel atau di lingkar kemudinya. Kita tekan setuju, lalu kita ambil mode. Nah, kalian tinggal geser-geser, ini dilengkapi dengan Apple CarPlay, kemudian Android Auto. Kalian tinggal tekan phone-nya lalu masuk ke device-nya dan sambungkan. Biasanya namanya ini adalah Xenia. Nah, kemudian saya coba lihatkan untuk ini adalah meter kombinasi. Nah, meter kombinasi untuk Omnius Xenia ini coba saya matikan dulu. Kita lihat welcoming videonya nih. Nah, ini keren banget nih. Ini ada gambar-gambar Xenia. Saya coba ulang dulu. Nah, ini keren banget nih. Nah, ini adalah multi informasi display. Nah, apa-apa saja yang bisa kita lihat dari multi informasi display. Mari kita coba cek, tekan enter yang ada di sini. Ini ada jadi keren nih tampilan meter kombinasinya itu udah 3 bundaran kecil bernuansa sporty sekali. Garis-garisnya untuk yang takometer berwarna merah, kemudian yang speedometer berwarna merah, dan yang untuk jam yang garis panjang menitnya itu warna putih, dan yang jamnya itu warna merah. Nah, di sini ada tulisan E. Nah, ini adalah untuk notifikasi bahan bakar. MT dan F itu adalah fuel. Nah, kemudian ini jam 12.369. Nah, sekarang apa-apa saja yang kita bisa lihat dari multi informasi display ini. Mari kita cek masing-masing. Nah, ini ada average speed. Kalian bisa baca ini kecepatan rata-rata. Jadi hebatnya kendaraan ini, kecepatan rata-rata kita itu disiapkan pada saat kita udah istirahat. Nah, kemudian di sini ada setting, kalian bisa ngatur setting display brightness, kemudian display setting, buzzer, notification date setting, vehicle setting. Nah, sekarang saya tekan enter, no. Nah, saya tekan enter untuk keluar. Average speed rata-rata. Kemudian di sini ada average rata-rata konsumsi bahan bakar. Kemudian pastinya di sini sudah ada range juga. Jadi kalian nanti bisa lihat range-nya itu sisa bahan bakar yang ada di tangki. Nah, ini gambaran yang saya bisa share pada kesempatan review kali ini. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe channelnya dan beri tanda jempol. Nah, jika kalian menemukan review ini bermanfaat, jangan ragu untuk menitipkan subscribe-nya agar channel Gunawan Otomotif bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Nah, channel Gunawan Otomotif ini selalu ada untuk kalian semua. Nah, adios, sampai berjumpa lagi di review-review berikutnya.